Sudah terlihat ya teman-teman ya, slide-nya ya? Karena saya nggak bisa memantau kalian lagi. Bisa lihat ya? Bisa, Pak. Apa yang dimaksud dengan graf pohon, teman-teman, atau tree graph, ya, tree graph, katanya adalah bentuk khusus dari graf atau graf tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Minggu lalu kita sudah katakan sirkuit. Kalau masih ingat, sirkuit adalah sebuah lintasan di mana start awalnya dan start akhirnya akan berujung pada node atau simpul yang sama, ya, sirkuit itu ya. Ini ada dikasih 3 buah graf, teman-teman, G1, G2, G3. Kalau dibaca dari definisi ini, teman-teman, ada G1, G2, G3. Kira-kira saja, mana kira-kira yang bukan pohon, teman-teman? Ada yang tahu? Sebelum kita masuk ya, ini pengantar saja dulu. Kira-kira mana yang merupakan tree graph atau graf pohon? Bentuk khusus dari graf atau graf tak berarah. Tak berarah itu berarti dia tidak punya arah panah, teman-teman ya. Anak panahnya nggak tahu dia arahnya kemana, ke kiri atau ke kanan, ke atas atau ke bawah. Tak berarah terhubung yang tidak mengandung sirkuit atau sikel, teman-teman. Yang mana, teman-teman? Kira-kira tebak-tebakan ya. Lip, yang mana Lip? Kira-kira Lip? Yang G2 bukan, Pak? G2. Imelda yang mana kira-kira? G1. G1. Nggak ada yang milih G3 ya. Tadi Alif bilang G2, yang Imelda pilih G1. Kita lihat teman-temannya, kita cek dulu ya. Katanya graf yang tak berarah, betul. Tak berarah, nggak ada arah panah yang menunjuk arah proses itu kemana atau arah jalur itu kemana. Lalu dikatakan yang berhubung, oke, berhubung semua. Yang tidak mengandung sirkuit, teman-teman. Dikatakan tadi, atau mata kuliah sebelumnya, sirkuit adalah sebuah lintasan di mana start awal node-nya akan kembali pada node yang sama. Misalnya saya mulai dari A sini, ya. A sini dia akan kembali ke A. Kalau kita lihat graf 1 dan graf 2, teman-teman, si graf 1 tidak akan mungkin pernah ini menjadi sebuah sirkuit, teman-teman. Ya. Oke. Kenapa sirkuit pada satu node yang sama awal dan akhirnya? Hanya melintasi satu lintasan saja kan? Itu syaratnya juga. G2 juga sama. Ini tidak akan mungkin terjadi apabila apa? Karena tidak mungkin terjadi sirkuit di sini. Ya. Pada G3, teman-teman, ini yang termasuk tree graph. Kenapa? Dia menyalahi aturan ini, teman-teman. Syaratnya tidak boleh punya sirkuit. Sedangkan pada G3 punya sirkuit nggak? Kita lihat ya, teman-teman ya. Ini ada A, lalu ada D, ada F. Ini bisa menjadi sebuah sirkuit, teman-teman. A ke sini, ini ke sini, ini ke sini. Betul ya? Maka pada graf 3 itu ada yang merupakan sebuah lintasan sirkuit. Maka G3 ini adalah bukan graf. Kalau ini graf, oke, graf. Ya. Terhubung, sama-sama terhubung. Ya, tidak berarah sama tidak berarah. Nah, tapi di sini dia tidak punya sirkuit. Ini bukan sirkuit, teman-teman. Karena ini bukan node di sini. Kecuali kalau di sini node, ya. Nah, ini berarti adalah sebuah sirkuit. Tapi ini kan bukan. Ini langsung sini. Berpotongan ini. Ntar ada yang masuk, teman-teman. Sebentar. Ya, seperti itu ya. Jelas ya, teman-teman ya? G1, G2 bukan sirkuit.
bukan graf pohon. Karena dia tidak yang tidak mengandung sirkuit. Ini nggak ada sirkuitnya, ini nggak ada sirkuit. Oke, ini graf pohon. Satu lagi teman-teman yang bisa dicirikan juga, kalau graf pohon itu dia mempunyai sisi yang berjumlah n-1, teman-teman. Ya, n-1. Nanti ada juga situnya. Ini jarak cepatnya n-1. Sekarang kalau ini n-nya, simpulnya atau node-nya berapa ini? 6 ya. N-nya 6. Maka 6 kurang 1. Berapa? 5. Coba kita hitung ya. Yang G1 ini 1, 2, 3, 4, 5. Oke, terpenuhi ya. Lalu sisinya 5. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Simpulnya 6, sisinya pasti 5, teman-teman. N-1. Yang di sini berapa? 6. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya. Menyalahi aturan ini, teman-teman. Oke, seperti itu ya. Kalau Anda langsung bertanya boleh atau dikumpulkan nanti di akhir. Yang jelas dia tidak punya sirkuit, harus terhubung semua, dan biasanya teoremanya bahwa sisinya mengandung n-1, teman-teman ya. Sifat-sifat pohon berdasarkan teorema 1. Misalkan G itu graf, maka VE ini masih ingat apa nih teman-teman? V atau N apa? V, E ini? Masih ingat nggak? Masih ingat? F, E? Simpul, sisi ya. Wah, jangan lupa. Ya. Lalu setiap pasang simpul di dalam G terhubung dengan lintasan tunggal. Oke, setiap pasang simpul itu adalah lintasan tunggal. Jadi tidak boleh ada yang ganda. G terhubung dan memiliki M itu jumlah sisi yang saya katakan tadi ya teman-teman ya. Kalau N-nya 6 berapa sisinya? Maka jumlah sisinya adalah N-1. G tidak mengandung sirkuit. Oke, ini sudah ya sama ya. G tidak mengandung sirkuit dan penambahan satu sisi pada graf akan membuat hanya satu sirkuit. Kayak gini teman-teman. Maksudnya ini ya, penambahan satu sisi ya. Kalau yang graf 1, graf 2 yang dikatakan tree graph, itu ditambahkan satu sisi teman-teman. Contoh ini, ya. Contoh kita tambahkan satu sisi di sini, antara C dengan E, menghubungkan simpul C dengan simpul E. Apakah ini menjadi tree graph lagi nggak teman-teman? Menjadi tree graph nggak? Kalau seperti ini saya tambahkan satu sisi. Jadi apa? Tree graph bukan? Yuk, jawab saja, nggak jadi masalah kan? Salah atau betul? Lip udah buka open mic. Jadi graph, tree graph bukan? Bukan, Pak. Bukan, teman-teman. Karena apa? Si ini sekarang kalau kita tambahkan sisi yang dikatakan ini ya, graph G tidak mengandung sirkuit, gitu kan? Nah, jika ditambahkan satu sisi pada graf tersebut, maka akan membuat satu sirkuit baru. Ini teman-teman, kalau kita tambahkan satu sisi di sini, ini udah jelas apa menyalahi aturan. M-nya sama dengan 6, dan ini menjadi sebuah sirkuit baru teman-teman ini. Sama dengan ini apa bedanya gitu kan? Nah, itu yang maksud dengan penambahan satu sisi akan menimbulkan satu buah lintasan. Oke, kita lanjut lagi. G terhubung pada semua sisinya adalah jembatan. Di mana jembatan itu apa sih? Adalah sisi yang bila dihapus menyebabkan graf terpecah menjadi dua komponen. Nah, di sini kalau misalnya ada yang dihapus teman-teman, ya. Nah, ini contoh ini ya. AB, AD, oke. Ini sisi ini kita hapus teman-teman ya. Ya. Masih ingat? Sisi yang dihapus itu apa namanya istilahnya? Cut set. Ingat teman-teman ya? Soalnya cut set ya.
Jika yang saya kasih ini kita hapus, maka kita menjadi dua buah bagian graf. Yang pertama ini, yang berikutnya adalah ini, teman-teman. Kan terpisah jadinya ya. Nah, itu. Maka kita akan mendapatkan dua graf yang terpisah. Ya. Jadi dua komponen atau menjadi dua buah graf. Di dalam graf teman-teman ada yang dikenal dengan hutan atau forest. Hutan itu apa sih? Kumpulan pohon yang saling lepas atau graf tidak terhubung yang tidak mengandung sirkuit. Oke, kita lihat dulu. Sekali lagi, karena dia hutan itu kumpulan pohon, berarti si pohon ini harus terlihat dulu. Betul nggak dia pohon? Ya, atau pohon jadi-jadian? Oke, pohonnya benar nih ya. Nggak ada sirkuitnya. Kita lihat sisinya berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Simpulnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke, betul. Ini kita lihat lagi. Nggak ada sirkuit, betul. Jumlah sisinya harus -1 dibanding simpulnya. Oke, betul. Nah, ini yang dikatakan pohon saling lepas. Ya, dia nggak punya, teman-teman, hubungan antara gambar yang satu dengan gambar 2 ini nggak ada hubungannya. Ya, nggak ada relasinya. Jadi saling lepas aja. Tetapi trigraf ini adalah yang disebut dengan forest. Kumpulan graf yang tidak saling terhubung, yang tidak mengandung sirkuit. Ya, itu hutan forest. Jika ada contoh sebuah gini, teman-teman. Sebuah pohon mempunyai 2N buah simpul, ya, 2 buah N simpul berderajat 1. Lalu ada lagi 3N simpul, ya, dengan berderajat 2. Lalu ada lagi N buah simpul, ya, dengan berderajat 3. Berarti kita mempunyai 3 pohon ya, teman-teman ya. Tentukan banyak simpul dan sisi di dalam pohon tersebut. Bagaimana menyelesaikan ini? Berdasarkan lemma jabat tangan, teman-teman, kalau kalian ingat minggu lalu yang saya katakan ini merupakan lemma jabat tangan. Bagaimana kita bisa menggambarkan derajat-derajatnya, contoh kemarin ya, 1, 2, 3, 5, 7 misalnya gitu. Apakah bisa kita gambarkan grafnya? Ternyata ada yang bisa, ada yang tidak. Kalau ingat minggu lalu ya, yang tidak bisa apabila apa, teman-teman? Jumlah derajat apa? Ganjil ya. Kalau dia jumlah derajatnya semuanya ganjil, maka tidak bisa kita buat itu grafnya. Itu yang pernah saya singgung, ini adalah lemma jabat tangan. Jadi jumlah sisi-sisinya itu, jumlah derajatnya kalau ditotalkan adalah berjumlah genap, teman-teman. Ini sama, ya. Oke, dikatakan harus 2 kali jumlah sisinya. Kalau sisinya 2 berarti 4 dan seterusnya ya. Karena kalau perkalian 2 akan menghasilkan genap, teman-teman. Maka kita akan coba buat menguraikan bahasa ini menjadi sebuah persamaan ya. Yang pertama kita buat 2N buah simpul berderajat 1. Menuliskan dalam persamaannya bagaimana? Berarti kita buat adalah ini. 2N dikali 1. Ini adalah simpulnya, 2N ya, simpulnya teman-teman. 2N, lalu 1 derajatnya. Lalu ada lagi 3N buah simpul berderajat 2. Oke, kita buat 3 buah simpul berderajat 2. Lalu N buah simpul hanya 1 simpul berderajat 3. Dikatakan berdasarkan lemma jabat tangan, jumlah semua simpul, teman-teman, jumlah semua simpul di sini adalah 2 kali jumlah sisi. 2 kali jumlah sisi itu yang mana ini, teman-teman? Ya. 2 kali jumlah sisi. Berarti apa? 2N kali 1. 2 simpul berderajat 1 ditambah 3 simpul berderajat 2 ditambah 1 simpul berderajat 3 itu sama dengan 2 kali sisinya. Maka dengan menyelesaikan persamaan ini, maka kita mendapatkan persamaan 1 dengan model seperti apa? 11N. 11N dapat dari mana? 2N kali 1, 2N. 3N kali 2, 6N. Tambah N kali 3, 1N kali 3. Berarti kita dapat 2N, 6N sama 3N. Jumlahnya adalah 11. Sama dengan 2E. Itu ya. Ini kan 2E ya. Ini kita simpan dulu sebagai persamaan 1. Sekarang kita lihat persamaan 2.
Jumlah sisi pada sebuah pohon adalah jumlah simpul minus 1. Gitu ya, jumlah simpul minus 1. Sekali lagi, jumlah sisi pada pohon adalah jumlah simpul dikurang 1. Jumlahnya yang mana? Ini teman-teman. Ya, sama dengan jumlah simpulnya berapa tadi? 2N, 3N, N. Betul ya? Ini kan derajat. Yang N-nya itu mana? Oke. 2N tambah 3N plus 1. Dikurang 1. Nah, ini yang tadi katakan tadi. Jumlah simpul minus 1. Maka kita dapatkan dari persamaan ini, kalau kita selesaikan, maka kita mendapatkan 6N minus 1. Ya. 2N tambah 3N plus N, 6N. Jadi ini minus 1. Nah, ini. Ini menjadi sebuah persamaan 2. Kita sudah mendapatkan 2 persamaan 1 dan persamaan 2. Maka persamaan 1 dan 2 kita satukan. 11N ya. 11N sama dengan 2 kali sisinya. Ya, teman-teman ya, ini ya. Yang ini sekali lagi 11N persamaan 1 sama dengan 2 kali sisinya. Ini. Oke. Maka 11N sama dengan kita masukkan teman-teman. 2 N-nya apa? Ini ya. Nah, 2 dikali 6N minus 1. Ini kan E teman-teman ya. Oke, maka kita dapatkan berapa? 11N. Ini ya, menjadi 11N. Sorry, enak panah. 11N sama dengan 12N minus 2. Ya, 2 kali ini, lalu 2 dikali ini. Maka kita dapatkan 12N minus 2. N sama dengan 2. Ya, teman-teman ya. Oke. Jadi, simpul pada pohon 6N sama dengan 6 dikali 2. Kan 6N. N-nya berapa? N-nya 2. Maka 6 kali 2. Berarti kita mendapatkan 12 buah simpul. Lalu jumlah sisinya berapa? 6N minus 1. N-nya 2, 12 kurang 1 artinya 11 buah sisi, teman-teman. Oke, sampai sini jelas atau bisa kita lanjut? Ya, dibuat 2 persamaan 1, persamaan 2, lalu disubstitusikan antara persamaan 1 dan persamaan 2. Paham ya? Bisa dilanjut, teman-teman? Bisa, Pak. Oke ya, aman ya. Nah, kita masuk terhadap yang namanya pohon rentang, teman-teman. Misalkan graf sama dengan simpul, sisi. Adalah graf tak berarah terhubung yang bukan pohon. Sekali lagi yang bukan pohon. Yang berarti G terdapat beberapa sirkuit. Sudah pasti ya. Ada beberapa, misalnya dia bukan graf pohon, tetapi dia mempunyai sirkuit. G dapat diubah menjadi pohon dengan notasinya seperti ini. T sama dengan V1, E1. Dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada secara berulang-ulang. Disebut dengan pohon rentang, teman-teman. Spanning tree. Contoh, graf lengkap dengan 4 buah pohon rentangnya. G ini yang disebut dengan VE, ya, ini yang disebut dengan graf lengkapnya. Ada 4 buah simpul, 1, 2, 3, 4 ya teman-teman ya. 4 buah simpul dengan 4 buah sisi. Berarti ini bukan tree, teman-teman. Graf lengkap. Tanpa arah ya. Maka ini bisa kita pecah, teman-teman, menjadi sebuah pohon rentang. Menjadi pohon rentang 1, pohon rentang 2, 3, dan 4. Caranya bagaimana katanya? Dengan cara memutuskan sirkuit-sirkuit yang ada secara berulang-ulang. Yang T1 dapat dari mana? Saya memutuskan yang mana, teman-teman? Yang ini dan yang ini. Maka saya bisa mendapatkan ini. Ya. Jadi T1. Lalu saya dapatkan lagi. Ya. T2 dapat dari mana? Saya memutuskan T2 itu yang saya putuskan mana? Ini dan ini. Maka saya tinggal yang ini, teman-teman.
Gitu ya. Dapat yang T2. Yang T3 juga sama, teman-teman. Saya akan memutuskan juga. Memutuskan yang mana? Saya akan memutuskan yang ini. Ini saya akan putuskan yang ini. Saya akan putuskan yang mana lagi? Udah ya. Berarti saya mendapatkan apa? Ini sama ini. Oke, jadi yang ketiga. Begitu seterusnya, teman-teman. Maka dengan graf lengkap bisa kita menjadikan sebuah pohon rentang. Ya, minimal dalam graf lengkap kita harus bisa mendapatkan satu pohon rentang. Ya, ini kalau digabungnya jadi seperti ini. Ya, pokoknya dari graf awal, dari graf lengkap direntangkan, diputuskan sirkuit-sirkuitnya. Ya. Maka kita menjadi sebuah yang nama pohon rentang. Seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Teorema 2. Setiap graf terhubung mempunyai paling sedikit satu buah rentang, pohon rentang. Oke ya, seperti tadi ya teman-teman saya katakan, minimal kita punya satu pohon rentang pada saat kita mempunyai satu buah graf lengkap. Dari teorema di graf di atas, yang tidak mengandung sirkuit adalah pohon rentang itu sendiri. Ya, yang tidak punya sirkuit, udah jelas ya. Sedangkan graf yang mengandung sirkuit, pohon rentangnya diperoleh dengan cara memutuskan sirkuit yang ada, seperti yang tadi teman-teman. Mana yang harus kita potong nih, supaya si sirkuitnya tidak ada dan menjadi sebuah pohon rentang. Sisi pada pohon rentang disebut dengan branch atau cabang. Ya. Lalu ada lagi sisi dari graf semula, branch adalah sisi dari graf semula. Ya. Nanti kita lihat dengan gambar ya. Tali hubung atau cord atau link itu dari pohon, sisi yang tidak terdapat dalam pohon rentang. Himpunan tali hubung, cord itu beserta simpul yang bersisian dengannya disebut dengan komplement pohon. Oke ya, kita lihat saja dulu nanti. Lalu teorema 2 masih tetap step wrong. Oke, tadi sudah nih. Ke copy ya teman-teman, sorry ya. Graf G dengan N buah simpul dan M buah sisi dapat dicari jumlah cabang dan tali hubungnya dengan rumus ini. Simpulnya berapa gitu ya. Simpulnya N-nya misalnya 7. Sorry, 8 lah kita buat ya. 8. Jumlah tali hubungnya berapa? Kalau diketahui M-nya sisinya berapa? Misalnya 7. Maka kita dapatkan jumlah tali hubungnya ada nggak nih teman-teman ini? M-nya 8. Ini jadi minus ya teman-teman ya. Ini dapat berapa tali hubungnya nih? Tali hubungnya dapat berapa? 0, Pak. 0 ya. Kenapa? 8 kurang 1, 7. Jadi N-nya jumlah cabangnya 7. M-nya berapa? 7. 7. N-nya 8. Jadi minus ya teman-teman ya. Jadi nggak ada ya teman-temannya. Kalau seperti gini. Kalau misalnya N-nya lebih kecil, atau M-nya lebih kecil, ada tali hubungnya teman-teman. Ya, tinggal kita lihat nanti bagaimana M-nya berapa, N-nya berapa. Maka kita bisa dapatkan. Kalau nggak ada ya berarti nggak ada tali hubungnya, seperti itu ya. Kita lanjut lagi. Dikatakan graf tidak terhubung, ya. Graf tidak terhubung dengan K komponen, M buah sisi, dan N buah simpul. Jumlah cabangnya seperti ini. Tadi N-1, ini tadi tambah 1, sekarang kalau seperti dengan K komponen maka seperti ini. Ini yang teori teman-teman. Nanti kita lihat bagaimana cara melihat ini. Jumlah cabang pada pohon rentang dari sebuah graf G disebut dengan rank graf G. Ya. Dan jumlah tali hubung tadi disebut dengan nutility graf G. Ya. Ini yang berarti adalah nutility-nya teman-teman. Sehingga rank plus nutility itu jumlah sisi graf G.
Jadi hanya sebesar teorema saja teman ya. Tapi kalian tentukan jumlah sisi graf G itu berapa. Bisa ditentukan dengan dari sini juga. Kalau sudah gambarnya gampang sekali, tinggal lihat ya. Berapa sisinya, kalau bingung ya pakai rumus ini. Lalu ada sebut lagi dengan pohon rentang minimum teman-teman. Dikatakan pohon rentang minimum adalah pohon merentang yang berbobot minimum. Nah teman-teman, kalau yang minimum ini, aplikasi rentang minimum ini kalau diaplikasi dalam kehidupan ya teman-teman ya, itu dia digunakan pada membuat sebuah jaringan rel kereta api teman-teman. Jadi kalau rel kereta api misalnya jaraknya ada dua kota A dan B, enggak tiba-tiba langsung A dengan B itu disambungkan, tidak, tapi mengikuti analisa daripada rentang pohon minimum ini teman-teman. Ya, kita lihat nanti seperti apa. Aplikasinya dikatakan gini, pada jalur kereta api yang menghubungkan sejumlah kota. Nah, contohnya pemerintah akan membangun jalur kereta api yang menghubungkan sejumlah kota. Dalam pohon rentang minimum ini teman-teman, atau pemerintah ya membuat jalur rel kereta api ada dengan dua cara teman-teman. Apakah menggunakan algoritma prim atau menggunakan algoritma Kruskal ya. Ada bedanya nggak Pak? Tidak. Prim dan Kruskal itu akan mendapatkan atau hasil yang sama dengan dua cara yang berbeda teman-teman. Ya, algoritma itu menghasilkan satu nilai yang sama tapi dengan cara yang berbeda, prim atau Kruskal. Ya, kita lihat contohnya. Pembangunan jalur ini tidak perlu menghubungkan langsung dua buah kota, teman-teman ya, ini ya. Tetapi cukup membangun jalur kereta seperti pohon rentang. Konsep pembuatan jalur kereta seperti ini, teman-teman. Karena dalam sebuah graf mungkin saja terdapat lebih dari satu pohon rentang. Tadi ya contoh sebelumnya teman-teman ya, ada satu graf lengkap, dia mempunyai berapa tadi? 3 atau 4 pohon rentangnya. Nah, pada saat itu memiliki satu pohon rentang atau lebih, maka harus dicari yang namanya pohon rentang minimumnya berapa. Ya, pohon rentang minimumnya. Kalau kita lihat teman-teman, ini ada 4 simpul atau anggaplah ya kita buat 4 kota ya teman-teman ya. Berapa kotanya? Ada A, ada B, ada apa lagi? Ada D, ada ini apa? E, ada C. Ya, dari A sama E ini ada satu kota lagi, satu kota C. Lalu ada H, ada G, ada F. Nah, lalu yang angka-angka ini teman-teman kita anggap jaraknya ini 55 kilo, 45 kilo, 25 kilo, 20 km dan seterusnya. Dari kota B ke kota E itu 5 km, ini 55 ya. Walaupun secara skala ini enggak betul. Tapi kita anggap seperti itu. Ini jaraknya 55, 5 dan seterusnya. Maka yang dikatakan rentang minimum ini teman-teman. Nah, ini. Prosesnya kenapa bisa seperti ini kita lihat. Ya. Sekali lagi teman-teman, pohon rentang itu ini bukan pohon rentang. Karena ada sirkuit di sini. Banyak sekali sirkuit di sini. Ini ya. Ini. Lalu ini juga ini kan sirkuit semua nih. Ya. Banyak sirkuit. Pohon rentang harus dipecah teman-teman. Menjadi sebuah graf ini akan menjadi sebuah pohon rentang. Tetapi akan diambil nilai-nilai yang minimumnya. Caranya bagaimana? Kita lihat. Kenapa sih hasilnya seperti ini gitu ya? Algoritma yang kita berikan yang pertama adalah algoritma prim. Oke, apa sih algoritma prim itu? Bagaimana konsepnya? Langkah daripada algoritma prim yang pertama, ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum. Lalu masukkan ke dalam T. Oke, ini kita berbicara kalimat dulu ya, langkah-langkahnya ya. Nanti caranya bagaimana kita lihat nanti di slide berikutnya. Langkah kedua, pilih sisi U atau V yang mempunyai bobot minimum lagi, yang paling kecil angkanya, dan bersisian dengan simpul di T. Oke. Tetapi UV tidak membentuk sirkuit. Hati-hati, tidak boleh membentuk sirkuit di T. Tambahkan UV ke dalam T.
Ini kalimat seperti ini, tapi kalau prosesnya sederhana dan gampang, teman-teman. Langkah yang ketiga, ulangi langkah 2 sebanyak n-2 kali, teman-teman. Contohnya, berarti kalau n-nya itu simpulnya ada 6, ya, maka ini adalah sebanyak berapa kali? 4 kali pengulangan pada langkah 2. Langkah 2 ini sebanyak berapa kali? 4 kali. Karena apa? Dari sini, teman-teman. Berarti kalau kita lihat algoritma prim dengan n sama dengan 6, simpul 6 berarti dia akan mempunyai 5 langkah, teman-teman. Langkah 1 dan ini langkah 2-nya 4 kali, teman-teman. Paham ya? Simpulnya ada 5 nih, atau 6 lah. Maka kita lihat, pengulangan langkah 2 itu berapa kali? 4 kali, 6 minus 2. Kita lihat, teman-teman, yang bahasa ini ya, algoritma ini ya. Oke, bobot pohon rentang minimum yang diperoleh dengan menggunakan algoritma prim, teman-teman, kita bisa dapat dengan cara apa? Ya, ini hasil akhirnya. Ya, ini saya keluarkan dulu nilai hasilnya. Dapat 10, 25, 15, 20, 35 ini dari mana? Diambil yang rentang-rentang minimumnya. Pak, milihnya bagaimana nih? Oke, dengan algoritmanya, ya. Yang ini, graf G ini, contoh lagi ya, graf G ini mempunyai berapa simbol? 1, 2, AB, 3, lalu ada D, 4, 5, 6. Oke ya, N-nya 6, teman-teman. Maka dari sini, teman-teman, dibuat menjadi pohon rentang minimum dari graf G. Dengan cara apa? Algoritma prim. Ya, algoritma prim. Oke, kita lihat satu-satu. Yang dikatakan tadi, teman-teman, ambil nih ya, angka 1 nih. Ambil sisi dari graf G yang berbobot minimum, yang paling kecil, teman-teman. Kalau kita lihat dari sini graf ini, yang paling kecil yang mana? Kita lihat dulu, teman-teman semua. Angka yang paling kecil mana? Oh, kita dapat ini adalah 10, ya. Maka setelah kita dapat sisi yang berbobot minimum yang 10 ini, maka kita masukkan pada langkah 1. Sisinya apa? Sisinya AB, ya kan? Sisi A, B yang menghubungkan simpul A ke simpul B. Maka sisinya sisi AB. Sisinya AB, bobotnya berapa? 10. Oke. Maka yang dikatakan ini berbobot minimum masukkan ke dalam T. Ini sebenarnya kita buat gini. Ini A, ini B. Ya, kita buat seperti ini, teman-teman. Nah, seperti itu. Ini langkah 1. Atau seperti ini ya, sudah saya buatkan gitu. Oke, setelah langkah 1, katakan langkah 2. Langkah 2 apa katanya? Pilih sisi UV yang mempunyai bobot minimum lagi dan bersisian dengan simpul T. Dari A ke B, teman-teman, kita punya simpul A, simpul B yang dapat dari langkah pertama. Baru kita lihat pada langkah kedua, cari simpul dari B ini, teman-teman. Ya. Dari B yang mempunyai bobot minimum. Kita lihat, teman-teman. Sekarang kita mulainya dari B sini. Ya. B ini. Dari B ini dia menuju simpul mana aja, teman-teman? Coba perhatikan baik-baik. Ujungnya kan B ya. Langkah kedua katanya dari B ini cari sisi yang menuju ke simpulnya, teman-teman. B kemana aja? Ke C, ke E, ke F, Pak. Ke C, ke E, terus ke F. Ke F. Oke ya. Maka kita lihat, oke, si B ini ke C, ke E, ke F. Oke. Dari C, E, dan F, teman-teman, cari yang minimumnya yang mana? B kemana? Ke F. Oke, ke F ya. Kita
kita dapat ke F. Berarti yang kita gambarkan ini masukkan ke dalam yang ini, teman-teman. Oke, maka kita mendapatkan yang ini. Ya. B ke F. Oke, maka masukkan pada langkah 2. Ke langkah 2 ini. Berarti teman-teman dari B ini ya. Kita anggap saja ini F dulu ya. Maka kita buat garis seperti ini. Melengkung gitu ya. Karena sesuai dengan lengkungannya. Nah, berarti kita mendapat pada sisi langkah kedua, sisi B ke F dengan bobot yang paling minimum adalah 25. Gambar pertama langkah 1 sudah kita dapatkan garis A ke B. Maka langkah kedua kita tuliskan lagi seperti ini, set ke F. Ya, ini 25. Ya, sampai situ ya. Lalu dikatakan yang ketiga ini ulangi langkahnya sebanyak N minus 2. Ya. Berarti apa sini? Sebanyak 4 kali. N-nya adalah 6. Maka si langkah kedua ini kita ulang sebanyak 4 kali, teman-teman. Dari F ini sekarang, ya dari F ini, F sekarang kemana, teman-teman? Kemana aja dia? Lanjutin dari F sekarang ya. Izin menjawab, Pak. Ya, silakan. Ke E, ke C, sama ke D, Pak. Ke E, terus Ke C, C, sama ke D. ke D. Sini ya. Oke. Yang paling dekat kemana, teman-teman? Dari D, E, sama C, jarak minimum, bobot minimum kemana? C, Pak. C, ya. C, dari mana dia? Ini, 15. Oke, maka kita dapat langkah ketiga adalah CF, ya, itu 15. Maka sudah kita dapatkan bobot minimumnya, maka kita sambung lagi dari F ini, teman-teman. Ya, dari sini ya. Ke C. Nah, kalau saya buat di sini adalah C, teman-teman ya. C sini. Nah, maka kita lanjutkan lagi sih. Oke, gambarnya. Nah, gitu ya. Nah, akhirnya gambar ketiga seperti ini. Jalurnya. Oke, AB, B ke F, lalu F ke C atau CF. Sampai sini paham, teman-teman? Bisa dipahami ya. Saya lanjut ke langkah keempat. Langkah keempat dikatakan apa? Kan ulangi langkah kedua, ya. Nah, maka sisi yang dari yang terakhir di mana, teman-teman? Tadi? Di C ya? Betul di C? Betul nggak di C yang terakhir? Betul, Pak. Oke ya, yang terakhir di C sini. Yang langkah keempat, teman-teman sekarang. Kok jadi D ke F ya, teman-teman ya? Oke? Karena di Kalau kita lihat sini ya, kenapa? dari F ke D itu lebih kecil daripada C ke E, Pak. Oke, seharusnya dari C ya, teman-teman ya. Betul tidak? Kan dia harusnya melanjuti dari C, betul nggak? Jadi kan A ke B, berhenti di B, dia lanjut ke F. Dari F ke C. Tapi kenapa di 4 ini D ke F, teman-teman? Sisi DF. DF itu yang mana? DF itu ini ya. Ini gambarnya mana? DF ini. Nah.
Oke, teman-teman. Tadi jawabannya sudah betul ya, teman-teman. Bobot 20 dari F ini bisa ke sini, teman-teman. Kita lihat lagi. Dari simpul yang ini, ya, antara C dengan F, kita lihat yang bobot minimum yang mana? Yang ini, teman-teman. Yang 20 ini. Dibanding yang lainnya. Ya. Maka kita gambarkan DF. Sisi DF ini ke sini. Bobotnya 20. Oke, lalu dari yang kelima, yang terakhir, karena yang langkah kedua kan diulang 4 kali, teman-teman. Berarti adalah 2, 3, 4, 5. Maka kita tinggal menyambungkan apa? Kenapa kita ambil dari C sekarang, teman-teman? Bukan dari D. Kenapa tidak dari D sini? Nggak mungkin dari sini ya, teman-teman ya. Kalau D ke E, kalau kita ambil dari D, maka kita akan membuat sebuah lintasan, teman-teman. Sebuah sirkuit ke sini. Maka ini menjadi salah. Maka kita harus mengambil dari C sini, ya. Dari C sini, yang terakhirnya, ambil yang 35. Supaya apa? Kalau kalian ngambil dari D ke A, ini jadi salah, teman-teman. Ini kan jadi sebuah sirkuit ya. Dia tertutup dia. Padahal tree graph itu nggak boleh. Ya, rentang itu nggak boleh. Maka hasilnya adalah C ke E 35. Maka hasilnya gini. Gini. Nah, gambarnya menjadi ini, teman-teman. Nah, akhirnya pada saat kita cari tadi yang di sini, teman-teman. Nah, algoritma prim akan menghasilkan 105. 105 dari mana? Dari 10, 25, 15, 20, 35. Dapatnya dari sini tadi kan. 10, 25, 15, lalu adalah 20, 35. Maka didapatkan ini. Itu algoritma prim, teman-teman. Dicari dari yang paling berbobot minimum dulu. Ya, kalau mau tanya langsung silakan atau nanti di setelah ini. Kita masuk sekarang algoritma yang kedua, teman-teman. Kruskal. Sama saja prosesnya, teman-teman ya, dengan yang tadi prim, ada 3, dikatakan juga sama di sini. Kalau tadi N-2, sekarang N-1 kali. Ya. T masih kosong, pilih sisi E yang mempunyai bobot minimum yang tidak membentuk sirkuit di T. Masukkan ke dalam T, masukkan E ke dalam T, lalu ulangi langkah 2 sebanyak N-1 kali. Ya, kruskal ya. Kan kalau ini prim tadi adalah N-2. Oke. Penggunanya seperti ini, teman-teman. Rentang pohon dengan menggunakan algoritma kruskal. Yang harus diperhatikan dan harus dilakukan duluan adalah yang ini. Sisi graf diurut menaik ya, ascending berdasarkan bobotnya. Ascending itu dari kecil ke besar ya, dari 0 ke 9, A ke Z. Kita buat tabelnya dulu, teman-teman. Dari gambar ini, kita buat dulu sisi yang paling kecil dulu. 10, kalau kalian lihat 10, 15, 20, 25 ini semakin besar ya, ke sana ya. Oke, 10, 15, 20. Lalu 10 ini apa sih? Sisi mana? AB. Ya, ini. Lalu sisi CF yang mana? Ya, dilihat masing-masing ya. CF yang 15. Yang ini. Buat tabelnya dulu. Sampai habis semua sisinya. Oke. Maka kalau diperhatikan, hasilnya sama, teman-teman ya. Setelah dibuat, satu tabel, disortir berdasarkan ascending, maka langsung ke algoritmanya. Langkah pertama, langkah 0, ya. Oke, ini langkah ke-1. Langkah ke-1, sisi yang paling kecil, tetap ya, sisi AB 10 kan. Nah ini. Kita lalu bergerak dari kolom yang sisi paling kecil, 10. Maka kita dapatkan sisi AB
dengan bobot 10, ya. Maka kita buat pohon rentangnya, lalu kita gambarkan tadi. Masih kosong ya, lalu kita gambarkan. AB tadi kan gini ya, ini A, ini B. Kita tarik garis. Sama seperti ini, nah ini. AB tarik garis ini. Lalu kita lihat lagi langkah kedua. CF yang 15, teman-teman. Oke, yang 15. 15 itu yang mana? Yang CF. Ya, kedua. CF itu yang mana? Lihat gambarnya, teman-teman. CF. Ya. Ini dulu nih. Apakah ini bersatu, teman-teman? Ya, tidak dulu ya kan ya. Nah, ini berarti sini adalah C. Oke, gambarnya di sini C. Di sini adalah F. Maka kita buat. Oke, yang 15 adalah ini CF. Langkah ketiga, cari lagi dari tabelnya. Langkah ketiga ini. Cari sisi yang paling kecil juga, 20. 20 apa? 20 itu DF. Oke ya, dapat DF. 20. Maka kita lihat. Kalau dari gambar ini, ada D di sini kan? Oke, kita sambungkan. Ya, ini masih belum bersatu ya teman-teman ya semua ya. Kalau tadi kan langsung ya, nyambung. Sedangkan ini tidak. Oke, langkah 1, 2, 3. Sekarang kita masuk ke yang keempat ini. B ke F. Sisi BF, 25. Oke. Sekali lagi teman-teman. N minus 1. N-nya 6. Berarti kurang 1, langkahnya ada 5 ya. 5 langkah. Tadi 4 langkah, sekarang 5 langkah. Yang keempat, B ke F. Bobotnya 25. Ya, kalau dilihat BF itu yang di mana? Yang 25. Ya. Tinggal digambar lagi B ke F. Oke. Yang tadi di sini tinggal digabungkan kan gini. Kan? Maka hasilnya seperti ini teman-teman. Yang tadi B ke F gitu ya. Lalu yang terakhir, langkah yang terakhir kan 5 ya. 5. Oke, yang 5 nih. Sekarang 5 adalah yang mana? 5 itu yang 1, 2, 3, 4, 5. Berarti yang AD 30. AD 30. Oke, AD 30 sini. Ternyata ditolak, teman-teman. Algoritma Kruskal dia ditolak. Kenapa ditolak, teman-teman? Ada yang tahu kenapa ditolak? Langkah kelima ditolak AD ini. Karena membuat sirkuit, Pak. Oke, good ya. Di sini AD nih nggak bisa nih. Nyambung sini nggak bisa. Jadi sebuah sirkuit. Maka deny ya, ditolak ya. Nggak boleh nih. Maka karena langkah 5 ditolak, teman-teman. Ya, seharusnya selesai di sini karena kan 6 minus 1 5. Tetapi karena langkah kelima terakhir ini ditolak, di-deny, maka dia boleh menambahkan satu lagi. Bagaimana kalau 6 ditolak? Tambahkan satu lagi, teman-teman. Ya. Oke, berarti karena dia ditolak, periksa yang ke-6. Yang ke-6 itu yang mana sekarang? Ya, yang ini, 35. Maka yang 35 itu apa? CE. Ya. Maka 35 disambungkan dari C ke S ini. Set, gitu ya. Karena ini sudah selesai ya teman-teman, ya 5 yang kelima ditolak, yang 6 diterima, dan ini sudah harus berakhir. Maka gambarnya seperti ini. Ya, sama nggak dengan yang ini teman-teman? Kira-kira algoritma prim. Sama ya teman-teman ya? Sama. Jadi akhirnya teman-teman, algoritma prim itu akan mempunyai sesuatu yang sama dengan algoritma Kruskal. Sekarang kita lihat
Perhitungannya bagaimana yang minimumnya? Menggunakan algoritma Kruskal, kita mendapatkan 105 juga. Tambahkan saja ya teman-teman ya. 10 tambah 15 tambah 20 lalu tambah 25. Ini nggak boleh ditambahkan teman-teman, ini tolak 30. Makanya 30 nggak ada di sini. Lalu yang ditambahkan lagi adalah 35. Hati-hati, yang ditolak nggak boleh ditambahkan. Maka 10, 25, 15, 20, 35 akan menghasilkan 105. Sama dengan prim teman-teman. Ya, dua buah algoritma dengan cara dua yang berbeda, tapi harus menghasilkan satu nilai yang sama, sama-sama 105. Paham ya? Kayak gitu, algoritma prim dan Kruskal. Pohon berakar, teman-teman. Ya, semua pohon berakar ya. Tapi yang saya katakan tadi, kalau di graf, akar itu selalu di atas paling puncak, teman-teman. Daun paling bawah. Pohon berakar adalah pohon yang sebuah simpulnya diperlakukan sebagai akar dan sisinya diberi arah menjauh dari akar. Katakan menjauh dari akar. Akar mempunyai derajat masuk dan derajat keluar. Ya, kita pernah belajar ini derajat masuk dan derajat keluar. Oke. Derajat masuk dan keluarnya harus sama dengan 0. Dan simpul-simpul lainnya berderajat masuk sama dengan 1. Daun atau simpul terminal adalah simpul yang mempunyai derajat keluar sama dengan 0. Simpul dalam satu simpul cabang adalah simpul yang mempunyai derajat keluar tidak sama dengan 0. Oke, ini sebuah kalimat, kita lihat nanti ya seperti apa. Pohon berakar, sembarang pohon tak berakar teman-teman dapat diubah menjadi pohon berakar dengan memilih sebuah simpul sebagai akarnya. Ya. Pemilihan simpul yang berbeda menjadi akar menghasilkan pohon berakar yang berbeda pula. Kita ambil akar yang berbeda, maka dia akan menjadi pohon yang berakar juga, pohon berakar yang berbeda juga, teman-teman. Oke, kita contohnya nih ya. Ini dikatakan pohon tak berakar, teman-teman. Pohon tak berakar. Kenapa? Ada yang tahu kira-kira? Kenapa yang paling clear disebut pohon tak berakar? Lihat teman-teman, ya. Di sini tidak ada yang dibuat sebagai satu simpul yang sebagai akar, teman-teman. Ini kita akan buat menjadi pohon berakar seperti ini atau ini, ya. Maka kita ambil satu simpul, ya. Dikatakan ini, sembarang pohon tak berakar dapat diubah menjadi pohon berakar dengan memilih sebuah simpul. Yang kita pilih dari pohon tidak berakar ini kita ambil adalah simpul B, teman-teman ya. Oke, simpul B kita masukkan di paling atas karena akar paling atas. Oke. Lalu kita gambarkan. Perhatikan, menggambarkan pohon berakar ya. Itu semua yang awal itu harus masuk ke sebagai cabang-cabangnya atau sebagai daunnya, teman-teman. Ya, jangan ada satupun yang tinggal. B kita buat sebagai akar paling atas. Maka kita lihat B itu punya kemana? Ke D, ke A, ke C. Maka kita buat B itu ke A, ke C, sama ke D. Sini paham ya? Kita lanjut lagi. Sekarang dari A itu ada cabangnya lagi nggak? Oh, nggak ada, mati di sini. Stop ya, stop. B ke C ada nggak? Nggak ada. Stop juga di sini. Sekarang dari D, teman-teman. D itu kemana? D itu adalah ke E, ke G, sama ke H. Kita buat. Oke. E, G, H. Ya. Masih ada lagi yang belum nih, F nih. Maka kita lihat lagi. Ya. Si E itu masih punya lagi satu ke bawah. Maka kita buat lagi. Ini adalah E. Ya teman-teman ya seperti itu ya. Bagaimana kalau kita buat E misalnya gitu? Dari sini sekarang E-nya. E-nya dari sini. Maka kita buat yang paling puncaknya akarnya adalah E. Gambarkan lagi teman-teman, nggak boleh ada yang ketinggalan.
E itu kemana? Berarti dia ke D sama ke F. Oke? Nah, D sama ke F. F berhenti nggak? Oke, F berhenti di sini. Berhenti juga di sini ya, nggak ada. D ada nggak? Oh, D itu ada. Kemana aja D-nya? Warnanya udah berantakan ya teman-teman ya. Oke, D itu kemana? Ke G, ke H, ke B. Nanti kita buat lagi G, H, ke B. Begitu seterusnya teman-teman. Ya, bisa nggak kalau saya buat simpulnya D teman-teman? Bisa nggak saya buat simpulnya D di sini? Boleh nggak? Akarnya kita buat sebagai D. Bisa gambarnya? Boleh nggak kalau saya buat akarnya sebagai D? Bisa, Pak. Bisa ya? Kalau D berarti dia ada berapa dia? D itu ke B, ke G, ke H, ke E, D, ke B, ke E, ke G, ke H ya. Nanti kita buatnya gini. Ini adalah ke E, ke B. Kemana lagi? Ke E. Kemana lagi? Ke G. Lalu ke H. Sampai sini selesai? Enggak selesai ya. Lalu kita buat lagi. B ada lagi nggak? Ada. Cabang 2 lagi ya. B. Ini adalah A, C. M ada nggak? E ke F. G ada? G nggak ada. H ada? Nggak ada. Nggak ada. Udah di sini ya. Berarti semua sudah ada teman-teman. D, B, E, G, A, C, F. Jadi kalau kita buat simpul, akarnya kita lihat. Bisa nggak nih diambil dari O? Bisa. Dari G bisa nggak? Ya, harusnya bisa. Dari A boleh nggak? Boleh saja. Ya. Nah itu teman-teman. Yaitu membuat sebuah pohon berakar. Terminologi pohon berakar, kita coba lihat. Yang pertama ada yang disebut dengan child atau children, ya, atau anak, dan parent, orang tua. Ya, ada anak dan orang tua. Ini yang tanda checklistnya kita lewat saja, kita langsung saja pada contoh di samping ya teman-teman ya, bisa gampang gitu loh kalau lihat contoh dan gambarnya. Simpul B, simpul C, dan simpul D itu disebut anak dari simpul A. B, C, D. Itu apa? Simpul dari apa? Anak dari simpul A. A ini punya anak B, C, D lah, seperti itu ya. Simpul E dan F itu anak dari simpul B. Ya, B itu punya anaknya 2, B dan F. Simpul A parent dari simpul B, C, D, oke tadi. Simpul B merupakan parent dari simpul F. Ya. E dan F, orang tuanya yang mana? B itu. Orang tua dari parent dari M sama L apa, teman-teman? L sama M. K, Pak. Oke ya. Paham ya, gampang ya. Terminologi yang pertama ada yang disebut dengan child atau children dan parent. Oke, terminologi yang kedua. Ada yang disebut dengan pet atau lintasan, teman-teman. Oke, yang checklistnya kita lewat saja. Ya, jangan bingung. Pada gambar di samping, lintasan dari A ke J, teman-teman. Ya. A ke J ini adalah A, B, E, J. Dapatnya dari mana lintasannya A ke J? Berarti dia harus melewati B, melewati E, melewati sini. Betul ya teman-teman ya? Lintasan A ke J. Maka yang dilewati apa? B, E, dan J. A-nya harus disebutkan nggak? Harus teman-teman. Kan startnya dari sini. Berarti adalah A, B, E, dan J. Itu lintasan A ke J teman-teman. Panjang lintasan dari A ke J adalah 3.
Oke, sini adalah 1, 2, 3. Panjang lintasannya. Itu yang disebut dengan lintasan, teman-teman. Oke, kita lihat lagi terminologi yang ketiga. Ada descendant ya, keturunan atau ancestor, leluhur. Yang disebut dengan ancestor itu apa? Simbol B adalah ancestor dari simpul H. Yang B ini, ya simpul B ini, itu apa? Katanya ancestor dari simpul H. H itu yang mana ini? B itu adalah leluhurnya dari H. Ya, si B ini leluhurnya dari H. Sedangkan simpul H adalah descendant dari simpul B. Ya. H ini adalah keturunan dari B. B ini adalah leluhur dari H. Tuh. Oke, kalau ada yang bertanya bisa langsung atau nanti dikumpulkan dulu. Kita langsung terminologi yang keempat. Sibling. Ya. Saudara kandung. Oke. Kita lihat sibling satu sama lain adalah simpul yang mempunyai parent yang sama, teman-teman. Ya. Pada gambar di samping, simpul F sibling dari E. Ya, F dan ini mempunyai kedudukan yang sama yaitu sibling. Dari mana? Dari ini ya, simpul F sibling dari E. Kenapa, teman-teman? Karena dia mempunyai parent yang sama, ya. Si E ini punya parent B, si F ini punya punya parent B. Maka E dan B adalah sibling. Tetapi simpul G bukan sibling dari E. Kenapa? Si G ini berbeda orang tua, parentnya adalah yang D. Ini tidak sibling dengan F atau dengan E. Ya. Oke, itu sibling. HIJ sibling nggak, teman-teman? Sibling, Iya, itu Pak. sibling nggak? Sibling, Ya. Pak. Dia mempunyai satu parent yang sama, si E. Oke. Lalu ada lagi yang disebut dengan subtree atau subpohon. Subtree dengan X sebagai akarnya adalah subgraf T. Ini ada simbol aksen ya. T aksen sama dengan V aksen, E aksen. Sedemikian hingga V aksen mengandung X dan semua keturunannya E aksen mengandung sisi. Oke, kita lihat subtree. Subtree, teman-teman, ya seperti ini. Ini perhatikan, ini ada lambang anggota himpunan ya, teman-teman ya. Dikatakan apa? V mengandung X. Oke, kita lihat V itu anggota himpunannya mana? Di sini adalah B, E, F, H, I, J. Oke ya. B, E, F, H, I, J. Perhatikan, teman-teman. Ya, ini. Berarti kalau kita lihat yang disebut dengan subtree, yang ini ya, subtree pohon ini adalah subpohon yang bagian dari pohonnya. Maka kita lihat ini, pohon ini kan sebenarnya semua ya, teman-teman ya. Tapi ini bisa dikatakan sebagai subtree-nya. Ini bisa nggak jadikan sebuah pohon? Ya bisa, ini kan memang pohon. Tapi adalah bagian dari pohon yang besarnya, si A-nya. Maka subtree-nya adalah B, E, F, H, I, J. Yang ini. Anggota himpunannya ya. Di mana sisi-sisinya adalah anggota himpunan dari sisi BE, lalu BF, lalu EH, lalu ada EI, dan ada IJ, teman-teman. Ini yang disebut dengan subtree. Di mana pada saat ini dibuat menjadi subtree, yang simpul akarnya bukan lagi A, tapi adalah B simpul akarnya, yang udah paling atas. Paling atas dari subtree ini.
ya, dari subtree ini. Itu ya. Ada lagi nggak kira-kira yang bisa dibentuk dari subtree-nya, teman-teman? Subtree yang mana lagi yang bisa? Yang D, Pak. Oke, ini kita buat menjadi simpul akar, boleh saja gitu ya. Oke, ini jadi simpul akar, maka subtree yang berikutnya adalah ini. Nah, ini. Ya, nanti tinggal masukkan ya, V-nya apa, E-nya, dan seterusnya. Lalu ada yang disebut dengan derajat. Ya, ada derajat masuk dan derajat keluar nanti, teman-teman. Derajat sebuah simpul pohon berakar adalah jumlah subtree atau jumlah child pada simpul tersebut. Ya, itu. Lalu derajat pohon berakar merupakan derajat keluar. Oke, dikatakan pada derajat pohon keluar merupakan derajat keluar. Pada gambar di samping yang ini, derajat simpul A, teman-teman. Ya, yang A ini berapa? Ada berapa? 3 ya. A ini berapa? 3. Apa saja? Ini, sama ini. 3. Simpul B berapa? 2. B ini 1, 2. Simpul C berapa? Nggak ada simpulnya. Dia udah stop di sini. Simpul D berapa? 1. Oke ya. Derajat tertinggi atau maksimum adalah berapa? 3, teman-teman. Ya. Karenanya cuma 3 ya, derajat yang tertinggi ya, 3 ya, ini 3, dan seterusnya. Nggak ada lagi yang lebih tinggi daripada derajat yang tertinggi. Maksimumnya 3, 3. Juga sama 1, 2, 3. Oke, itu derajat. Terminologi yang ketujuh, leaf atau daun. Ya, ini daun. Oke, daun katanya teman-teman, simpul yang berderajat 0, ya, derajat 0, nggak punya derajatnya atau nggak punya anaknya. Pada gambar di samping yang saya katakan tadi, teman-teman, leaf itu yang paling bawah, ya. Yang merupakan leaf adalah apa? C, dia nggak punya ada lagi turunannya, teman-teman. C, lalu H, I, J. Apalagi L dan M. Ini leaf-nya semua nih, daunnya. C, H, I, J, karena sudah berhenti di situ. Ya. Lalu ada internal nodes, adalah simpul dalam. Yang ke-8 terminologinya. Sebuah simpul yang mempunyai anak. Ya. Pada gambar di samping, merupakan internal nodes yang mana? Yang punya anak. B, ya, punya anak dia. Lalu si D punya anak juga. Apalagi? E punya anak juga. Punya child. G punya anak juga. Lalu dan K punya anak. Ini yang disebut dengan internal node. Ya, internal node apa? Simpul yang mempunyai anak. Oke, seperti itu. Terminologi yang ke-9, level atau tingkat. Akar itu paling atas, teman-teman, itu selalu diberi level 0. Ya. Level 0. Level simpul lainnya sama dengan 1 ditambah panjang lintasan dari akar ke simpul tersebut. Gambaran yang paling sederhana adalah semakin ke bawah levelnya bertambah, teman-teman. Ini level 1, level 2, ya, ini level 1, level 2, level 3, teman-teman. Sorry ya, dari 0 berarti 0, level 1, level 2, lalu ini level 3, ini level 4. Seperti itu ya, gambar sederhananya. Semakin ke bawah, semakin banyak levelnya. Lalu, height atau depth, ketinggian atau kedalamannya adalah level maksimum dari suatu pohon. Level maksimum. Level maksimum berapa? Di sini 4. Di sini ya, gambar ini ya. Atau nama lainnya, panjang maksimum lintasan dari akar ke daun, dari sini sampai dengan ke sini, teman-teman. Itu yang disebut dengan
depth-nya atau height-nya. Berarti apa? Mempunyai ketinggian sebanyak 4. Yang paling tinggi atau kedalamannya 4. Oke teman-teman di sini ya. Ini yang level apa? Slide terakhir teman. Nah ini yang saya katakan tadi, kalian bisa belajar sendiri. Ada pohon terurut, M-array, sama binary teman-teman. Silakan kalian pelajari tapi tidak seharus sekarang.